Saudara, apa yang melatar belakangi pelaku membakar bendera merah putih? Kita akan membahasnya dengan Kapolres Lampung Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Bambang Yudo Martono yang telah terhubung melalui sambungan Skype. Selamat malam Pak Kapolres. Iya, ini audionya saya tidak bisa mendengar. Sekali lagi boleh Pak Kapolres? Selamat malam, Pak. Baik, sudah masuk audionya. Pak Kapolres, bagaimana sesungguhnya sebelum saya menanyakan terkait dengan hasil penyelidikan, bagaimana sesungguhnya kronologi yang terjadi terkait dengan pembakaran bendera merah putih di sana? Untuk yang bersangkutan, motifnya itu mendapat perintah dari Ketua PBB di luar negeri di Belanda, menurut informasi dari pelaku. Namun sampai saat ini masih belum dapat kami deteksi nomor telepon Ketua PBB tersebut. Dan motif selanjutnya adalah merubah NKRI untuk menjadi negara kerajaan Mataram. Demikian. Oh begitu. Jadi Ya. dia sebutkan bahwa yang menyuruh dia adalah Ketua PBB. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya siapa? Tidak menyebutkan namanya siapa, juga tidak memberitahu nomor telepon yang menghubunginya. Iya, sungguh janggal sesungguhnya. Apakah kemudian pelaku sadar bahwa saat melakukan pembakaran itu ia kemudian, saya mendengar juga Pak Kapolres, koreksi kalau saya salah, ia juga merekam aksinya melalui sebuah aplikasi di media sosial dan kemudian menyebarkannya? Ya, betul sekali. Namun dari hasil penyelidikan kami, pendalaman dari rekan-rekan Serse, Polres Lampung Utara, bahwa dia menyatakan memberikan informasi kepada Ketua PBB tersebut melalui media sosial dengan cara mengunggah di Instagram. Demikian. Oke, dia sendiri melakukannya, Pak Kapolres? Sampai saat ini yang dapat kami informasikan, dia melakukan sendirian. Oke, saya yakin bahwa penyelidikan juga telah memintai keterangan keluarganya. Mungkin sudah ada keterangan dari keluarganya, Pak Kapolres? Keluarga yang dapat kami mintai keterangan cuma satu, yaitu orang tua kandung, yakni bapaknya. Kemudian dari Ketua RT dan 2 tetangga kiri kanannya yang menyatakan bahwa memang si pelaku dinilai agak kurang waras. Namun demikian kami tadi pagi jam 10 sudah mengirimkan pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa. Dan tengah dalam pemeriksaan di sana? Observasi kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu, demikian dari informasi dari dokter ahlinya. Saya ingin tanya Pak Kapolres, karena kan beberapa bulan lalu, tahun lalu lah tepatnya ini, kita sering mendengar ada heboh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Apakah punya afiliasi pelaku dengan kerajaan-kerajaan itu? Apakah kemudian sempat pada saat pemeriksaan ia menyebutkan, tadi disebutkan bahwa negara kerajaan Mataram, tapi kan ada banyak juga kemarin yang disebutkan tahun lalu itu. Apakah kemudian ia punya afiliasi misalnya atau hanya asal sebut? Saya rasa belum ada ke arah sana ya untuk afiliasi dengan yang dari Bandung, namun dia tidak asal sebut karena beberapa kali kita tanya, kita pendalaman dengan yang bersangkutan selalu menyebut negara kerajaan Mataram yang berposisi di Jogja. Negara kerajaan Mataram berposisi di Yogyakarta. Jogja, ya. Memang kerajaan Mataram sih memang dulu kan sampai sekarang bahkan ada keraton Yogyakarta yang merupakan heritage atau ahli waris atau keturunan dari kerajaan Mataram, tapi itu kan tidak terkait dengan apa yang kemudian dia sampaikan. Ini betul-betul kemudian sudah dilakukan pemeriksaan, lalu kemudian diobservasi dan butuh waktu maksimal 2 pekan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan waras atau tidak, begitu ya Pak Kapolres? Informasi dari dokter ahlinya demikian. Namun sampai saat ini sudah kami naik sidik, status yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Tersangka, baik. Dari hasil pemeriksaan, biasanya kan saya yakin bahwa Pak Kapolres ini punya pengalaman yang panjang terkait dengan pemeriksaan, pernah juga memeriksa orang yang kurang waras. Biasanya kan saya juga lama kemudian melakukan peliputan di polisian, biasanya orang yang diperiksa dalam kondisi kurang waras itu berubah-ubah keterangannya. Apakah yang bersangkutan juga demikian, meskipun kita tidak bisa menyimpulkan, nanti kita akan menunggu dari hasil rumah sakit jiwa? Memang untuk data yang valid harus kita tunggu dari ahlinya. Ya. Namun dari pendalaman yang kami lakukan tadi malam, selalu berubah-berubah, ketawa-ketawa, sehingga
Terus menurut dari informasi tetangga kiri kanannya memang yang bersangkutan dinilai kurang waras. Oh baik, baik orang tua maupun tetangga demikian. Tetangga. Saya ingin kemudian melanjutkan soal proses hukumnya Pak Kapolres. Sudah dijadikan tersangka, nanti ketika 2 pekan kemudian lalu kita bicara soal ke depan nanti. Ada informasi, ada kesimpulan dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan kemudian tidak waras atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Lalu proses hukumnya terhenti Pak Kapolres. Untuk sementara kami hentikan, nanti yang bersangkutan akan kami kirim ke rumah sakit untuk melaksanakan pengobatan. Demikian. Oh baik, jadi dilakukan rehabilitasi, dilakukan pengobatan di rumah sakit gangguan jiwa begitu ya, terkait dengan apa yang kemudian dilakukan. Tapi proses hukumnya nanti selesai? Selesai, iya Pak. Oh baik. Karena dinyatakan kurang waras. Untuk saat ini yang bersangkutan ditahanan atau dikembalikan ke keluarganya Pak Kapolres? Saat ini sedang di rumah sakit jiwa kurungan nyawa. Oh di rumah sakit jiwa, baik. Ya, sejak jam 10 tadi pagi. Baik. Terakhir Pak Kapolres, apa yang disampaikan orang tua tadi, dikatakan orang tua kandung terkait dengan peristiwa ini? Orang tua kandung mengetahui namun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia melakukan sendiri. Dia sedikit memaksa untuk melakukannya karena ada perintah langsung dari Ketua PBB begitu demikian. Baik, ini karena sudah tersebar di media sosial dan sudah berbagai macam kemudian komentar-komentar yang ada di media sosial, tidak hanya di Lampung tapi juga seluruh Indonesia. Apa yang Pak Kapolres bisa sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Untuk sementara karena yang bersangkutan sudah kami tangani di media sosial agar tidak di-share ke lain tempat. Terima kasih. Baik, dan juga masyarakat harap tenang karena ini dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Begitu Pak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Kapolres Lampung Utara, Pak AKBP Bambang Yudo. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.